Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami studio proses perencanaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ali Harmanto, Muhammad Rizky Batullah, Satrio Utomo, dan Dinda Barabestiani yang bertempat di koridor Jalan Teluk Dalam. Struktur pembahasan: gambaran umum, analisis kebijakan, fisik dasar, analisis sosial kependudukan, analisis transportasi, analisis perekonomian, analisis tata guna lahan, analisis pelayanan umum dan sosial, analisis problem tree. Ini adalah peta Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah. Untuk gambaran umum kecamatan yang pertama adalah Banjarmasin Tengah. Sebelah utara Kecamatan Banjarmasin Utara, sebelah timur Kecamatan Banjarmasin Timur, sebelah selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebelah barat Kecamatan Banjarmasin Barat. Kecamatan Banjarmasin Barat, di mana sebelah utaranya ada Kecamatan Banjarmasin Utara, sebelah timur Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebelah selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan sebelah barat ada Sungai Barito. Ini adalah gambaran umum delineasi yang diambil dari Citra SAS. Dan ini adalah tahap digitasi dari kelompok kami. Kelurahan yang termasuk di Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari 2 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Antasan Besar dan Kelurahan Teluk Dalam. Kemudian kelurahan yang termasuk di dalam delineasi di Kecamatan Banjarmasin Barat ada Kelurahan Telaga Biru dan ada Kelurahan Pelambuan. Saya ingin menjelaskan bagian analisa kebijakan studi proses perencanaan kelompok 3, yaitu analisa kebijakan RT RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035. Itu yang pertama. Di dalamnya itu ada tujuan penataan ruang wilayah Kalimantan Selatan, yaitu terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang efisien dan berkelanjutan. Itu untuk mendukung pengembangan wilayah dan perdagangan dan jasa berbasis agroindustri. Yang kedua, dalamnya ada adanya pengembangan sistem jaringan transportasi. Namun kondisi ini masih minim tersedianya sistem jaringan transportasi umum nyaman dan terpadu baik sungai maupun darat. Yang ketiga, di dalamnya yaitu ada indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang. Keadaannya masih kurang dalam pengendalian, khususnya permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung kota. Analisa kebijakan yang kedua ada RT RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032. Di dalamnya ada tujuan penataan ruang wilayah Kota Banjarmasin, yaitu mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Ada yang kedua di dalamnya dari segi struktur ruang. Kecamatan Banjarmasin, tepatnya Banjarmasin Tengah di Kelurahan Antasan Besar dan Teluk Dalam, dengan pengembangannya sudah selesai meskipun berjalan lambat dalam pelaksanaannya. Yang ketiga di dalamnya dari segi pola ruang, ada beberapa kendala yang dilalui, yaitu adanya pengendalian pembangunan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung kota. Analisa kebijakan yang ketiga yaitu RPJP, RPJM daerah Kota Banjarmasin. Tujuan pembangunan ditekankan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta mandiri segenap wilayah, sehingga perlu adanya pengawasan. Kawasan strategis khususnya yang berwawasan sungai, di mana dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada RPJMD dan RPJP Kota Banjarmasin. Khusus untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, dan Kecamatan Banjarmasin Barat, yaitu Kelurahan Telaga Biru, Pelambuan, yang menjadi kontribusi sektor perdagangan dan jasa. Analisa kebijakan yang keempat, RP3KP Kota Banjarmasin tahun 2012 sampai 2021. Di dalamnya ada sebagai pedoman yang disediakan
bagi para pelaksana program di daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Yang kedua, di dalamnya adalah sistem tata kota sudah sesuai dengan dokumen tata ruang, namun perkembangannya tidak secepat kota lain di Indonesia. Yang ketiga, di dalamnya yaitu daerah RP3KP belum ada produk rencana tingkat kabupaten yang menjabarkan secara lebih mendalam tentang pembangunan dan perkembangannya. Analisis kebijakannya. Rencana tata ruang wilayah Kota Banjarmasin tahun 2012 sampai 2030. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Banjarmasin yaitu mewujudkan Banjarmasin sebagai kota seribu sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan, dan jasa dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Rencana struktur ada sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota, sistem jaringan prasarana wilayah kota, rencana kawasan strategis. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di kawasan Masjid Sabilal Muhtadin di Kelurahan Antasan Besar. Kawasan lindung yaitu ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 6,47 hektar PH Sabilal. Rencana pola ruang kawasan budaya, kawasan perdagangan dan jasa Jalan Sutoyo S, kawasan pariwisata, kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, kawasan kepolisian di Kelurahan Antasan Besar, kawasan pertahanan dan keamanan di Korem Antasari di Kelurahan Antasan Besar. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah tahun 2012 sampai 2030, kawasan strategis. Kawasan ini sebagai kawasan strategi di Kelurahan Antasan Besar sebagai kegiatan sosial budaya masyarakat setempat. Kawasan budidaya yang berada di sepanjang Jalan Masjid Sutoyo. Bisa kita lihat di gambar. Kawasan terbuka hijau di Masjid Sabilal Muhtadin. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarmasin seluas 6,47 hektar. Ruang terbuka hijau Sabilal. Topografi. Dilihat dari ketinggian permukaan tanah, rata-rata kota Banjarmasin sebesar 0,16 meter di bawah permukaan air laut. Kemiringan tanah di kota Banjarmasin umumnya relatif datar, yaitu berkisar 0 sampai dengan 3% dengan susunan geologi, terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung keabuan dan lunak. Bisa kita lihat di gambar ada fisik dasarnya. Jenis tanah: Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Pelambuan, dan Kelurahan Telaga Biru. Tanah yang dimiliki dari kelurahan-kelurahan tersebut yaitu adalah aluvial dan tanah organosol, yaitu tanah humus. Yang tepatnya lagi adalah organosol. Tanah organosol ini biasanya terdapat di rawa-rawa atau di tempat yang selalu tergenang oleh air. Curah hujan di Banjarmasin Tengah. Di sebelah kiri kita dapat melihat tabel banyak hari dan curah hujan tahun per bulan tahun 2020. Di sebelah kanan kita dapat melihat jumlah hari dan hujan 10 tahun terakhir. Untuk banyak hari dan curah hujan per bulan tahun 2020, untuk bulan yang paling sering mengalami hari hujan yaitu pada bulan April dengan hari hujan 24 dengan curah hujan 471,0. Untuk jumlah hari dan hujan 10 tahun terakhir, untuk tahun yang paling sering mengalami hari hujan yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2016, yaitu dengan jumlah hari hujan 202. Kemudian curah hujan di Banjarmasin Barat. Untuk banyak hari dan curah hujan per bulan tahun 2020 terdapat pada bulan April dengan hari hujan dengan jumlah 24. Kemudian jumlah hari dan hujan 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2016 dengan jumlah hujan 202. Analisis kependudukan di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Berdasarkan tabel di samping, jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah itu terdiri dari 12 kelurahan dengan luas 6,66 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk 95.952 jiwa, dan pada tahun 2020 mempunyai jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah 96.212. Hal ini disebabkan karena bertambahnya populasi perpindahan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Di sini kita dapat melihat untuk kelurahan yang paling banyak penduduknya yaitu terdapat pada Kelurahan Ketak Baru Ulu, dan kelurahan yang paling sedikit yaitu terdapat di Kelurahan Teluk Dalam. Ini adalah analisis kependudukan atau pergerakan penduduk dari tahun 2010 sampai 2018 yang mana mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan ini adalah diagram jumlah penduduk menurut pendidikan. Untuk jumlah penduduk paling besar menurut pendidikan yaitu pada pendidikan sekolah dasar, dan yang paling rendah yaitu pada perguruan tinggi. Analisis kependudukan di Kecamatan Banjarmasin Barat. Berdasarkan tabel di samping, jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari 12 kelurahan dengan luas 13,13 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk 151.600 jiwa. Pada tahun 2019 mempunyai jumlah penduduk 152.365, dan penduduk pada tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah 153.037. Hal ini disebabkan karena bertambahnya populasi perpindahan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Barat. Dan kelurahan yang paling banyak memiliki penduduk yaitu Kelurahan Pelambuan, dan yang paling sedikit ada di Kelurahan Belitung Utara. Ini adalah analisis kependudukan berdasarkan pergerakan penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 di Kecamatan Banjarmasin Barat. Dan ini adalah diagram jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. Yang paling tinggi yaitu terdapat di sekolah dasar, dan yang paling rendah terdapat di SMA. Kan delineasi koridor Jalan Teluk Dalam, ada 4 kelurahan yang termasuk dalam delineasi, yaitu Telaga Biru, Pelambuan, Teluk Dalam, dan Antasan Besar, yang mana penduduknya masing-masing kelurahan itu. Analisis kependudukan. Untuk kepadatan kependudukan di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Pelambuan dapat dilihat pada peta dengan kepadatan penduduk 70.562 jiwa. Sedangkan Kelurahan Antasan Besar sebagai kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah yang masuk dalam delineasi kawasan kelompok kami yaitu 7.091 jiwa. Untuk analisis fungsi dan tata guna lahan. Di sini ada kawasan terbangun dan ada kawasan tak terbangun. Ada 9 item dan beserta luasnya. Dominasi tata guna lahan pada kota Banjarmasin ini, pada kota Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Barat adalah pemukiman, dan untuk pola pemukiman pada Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Telaga Biru, Kelurahan Teluk Dalam, dan Kelurahan Pelambuan itu memanjang atau linear. Hal ini karena kan permukiman memiliki ciri-ciri berupa pemukiman deretan, memanjang, atau yang mengikuti jalan, sungai, dan sebagainya. Analisis fungsi dan tata guna lahan. Ini adalah peta guna lahan di kawasan delineasi yang sudah digitasi di kawasan tersebut. Dalam tata bangunannya terbagi menjadi 3, yaitu bangunan perumahan tradisional, bangunan perumahan modern, bangunan non-modern. Bangunan perumahan tradisional, konstruksi bangunan ini masih menggunakan bahan kayu dengan kondisi fisik lingkungan yang rapi dan terawat dengan baik. Permasalahannya tidak ada saluran air dan tidak memiliki kesetaraan dengan bangunan yang lain. Kedua, bangunan modern, kondisi existing yaitu kondisi fisik bangunan sudah permanen. Permasalahan pada bangunan ini adalah tidak adanya keselarasan pada bentuk bangunan. Saluran air pembuangan air juga tertutup karena perkerasan. 3. Bangunan non perumahan, ciri khas lokal yang diterapkan pada bangunan adalah semi modern. Bangunan berlantai. Bangunan pada kawasan yang kami survei memiliki rata-rata 1-3 lantai. Bawah tinggi rendahnya bangunan yang tidak beraturan sehingga membentuk susunan yang tidak teratur. 2. Bangunan arsitektur pada bangunan ini yaitu beralih dari kesesuaian fungsinya atau strukturnya yang awalnya memiliki ketampilan budaya tradisional. Kondisi bangunan, untuk kondisi bangunan tradisional permukiman yang ada yang terawat, ada juga yang tidak terawat, dibiarkan begitu saja. Analisis transportasi. Kegiatan Kelurahan Teluk Dalam memiliki suatu jenis
kegiatan yang dapat memberikan ketertarikan terhadap pergerakan dengan adanya pasar komplek Wildan dan pasar sehat Teluk Dalam, yang mana menjadi pergerakan menurut mata pencaharian bagi masyarakat Kelurahan Teluk Dalam maupun dari luar kelurahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjalanan di kawasan ini adalah pola B. Berdasarkan kondisi existing Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan memiliki model transportasi darat seperti motor, mobil, beca, bus, dan taksi. Berikut adalah tipe jalan di Jalan Maijen Sutoyo S, Yosudarso, Barito Hilir, dan di permukiman. Analisis transportasi di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan memang tidak memiliki terminal khusus, tetapi menjadi jalur trayek untuk angkutan umum. Berdasarkan hasil survei, untuk sarana seperti angkutan umum tidak memiliki terminal khusus untuk pemberhentian. Namun di kawasan tersebut memiliki halte tetapi tidak sebagai pemberhentian khusus untuk semua angkutan umum. Halte atau yang hanya digunakan oleh sebagian masyarakat setempat untuk pergerakan sosial tertentu. Kelurahan Teluk Dalam, Antasan Besar, Palambuan, dan Telaga Biru tidak memiliki jalur sepeda sehingga masyarakat setempat atau masyarakat dari luar menggunakan jalur umum untuk kegiatan bersepeda. Kawasan tersebut tepatnya di Kelurahan Palambuan terhadap sebuah pangkalan ojek. Jalur pejalan kaki hanya ada di Kelurahan Palambuan dengan panjang 500 meter. Analisis sistem prasarana umum. Berdasarkan hasil observasi di lapangan jaringan listrik di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan, semua rumah dan permukiman sudah menggunakan listrik. Penggunaan listrik di kawasan tersebut terdapat dua jenis listrik, yaitu listrik berkilometer pulsa dan listrik berkilometer kilowatt per hari. Analisis sistem jaringan prasarana umum. Peminimalisasi jaringan jalan, sungai, bangunan. Analisis sistem jaringan prasarana umum. Analisis sistem drenase. Terdapat dua jenis drenase di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Pelabuhan, yaitu terbuka dan tertutup. Di Jalan Sutoyo S dan Jalan Sudarso berjenis terbuka langsung mengalir ke sungai sehingga sungai dapat dijadikan drenase alami. Sedangkan drenase tertutup berjenis gurung-gurung dan selokan dengan lokasi yaitu berbeda. Drenase setengah lingkaran berfungsi untuk mengalurkan limpasan air hujan debit yang kecil. Sementara untuk permasalahan drenase adalah pengelolaan sampah yang kurang diperhatikan, sebab adanya sampah berperan besar terhadap dan penyempitan drenase. Sistem jaringan prasarana umum, peta jaringan. Analisis sistem jaringan prasarana umum. Analisis jaringan air bersih. Kondisi di Kelurahan Antasan Besar terletak dalam Telaga Biru dan Pelabuhan menunjukkan bahwa sampai 95% masyarakat setempat sudah memakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Di IDAIN Banjarmasin. Analisis kebutuhan air limbah. Jaringan air limbah di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Pelabuhan untuk jenis limbahnya yaitu domestik yang meliputi limbah dari rumah tangga dan pasar. Di Kelurahan Teluk Dalam terdapat pasar yang tentu saja ada pembuangan hasil limbah pasar ke sungai sehingga dapat mencemarkan sungai. Untuk analisis sistem jaringan prasarana umum. Analisis sistem jaringan prasarana umum. Analisis sistem jaringan persampahan. Permasalahannya yaitu tidak adanya pemeliharaan sampah organik sehingga mempersulit untuk proses pembuatan kumpas. Sistem angkut yang ada di kawasan tersebut dimulai dari rumah, kemudian diangkut oleh petugas sampah keliling dan dibawa ke TPS. Setelah itu diangkat oleh truk sampah menuju TPA. Bagan alur operasional pengelolaan persampahan. Analisis sistem jaringan prasarana umum. Permasalahan yang ditemukan pada jaringan sistem persampahan adalah kurangnya tempat pembuangan sampah di bawah
di kawasan tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk memikirkan solusi agar proses pembuangan sampah ini tetap pada prosedur yang sebagaimana mestinya. Titik sistem jaringan persampahan. Saluran sanitasi yang buruk. Pada kawasan delineasi kelompok kami menemukan kebiasaan masyarakat setempat yang membuang limbah dan sampah tidak pada tempatnya. Dan kami juga menemukan kondisi setempat sangat tidak terawat dan jauh dari kebersihan. Hal ini menunjukkan bahwa sanitasi yang layak masih sangat relatif rendah karena sebagian masyarakat setempat melakukan kegiatan sehari-hari tidak dengan menerapkan pola hidup sehat. Analisis kebutuhan sarana pendidikan. Di sini ada tabel sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang terdapat di kawasan delineasi kelompok kami sudah memenuhi kebutuhan sebagai fasilitas yang memadai. Analisis perekonomian. Kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah itu rata-rata berdagang atau jasa. Analisis kebutuhan sarana perdagangan. Untuk Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Pelangguan memiliki fasilitas perdagangan jasa yang meliputi dealer, minimarket, kios, dan sebagainya sebagai penunjang ekonomi warga setempat. Analisis pemanfaatan lahan. Koefisien lantai bangunan berdasarkan survei lapangan. Kondisi jumlah lantai, sebagian bangunan berjumlah 1-3 lantai. Dan dengan bangunan dengan ketinggian 1-3 lantai terdiri dari bangunan rumah, bangunan pendidikan, bangunan perhotelan, bangunan perdagangan dan jasa, dan bangunan perkantoran. Analisis pemanfaatan lahan, pemukiman, perkantoran, dan pendidikan. Analisis pemanfaatan lahan, koefisien dasar berdasarkan perdagangan dan jasa. Berdasarkan RT RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai tahun 2032 dalam Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Pelangguan kurang lebih 30%. Kemudian peribadatan berdasarkan RT RW kurang lebih 80% di sepanjang koridor utama. Potensi dan masalah kawasan perencanaan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk permasalahan tata guna lahan, di sini kita mengambil analisis problem tree, yang mana di tengah ini ada permasalahan dan di atas pohon itu adalah akibat yang ditimbulkan. Ini adalah permasalahan tata guna lahan. Kemudian ini adalah analisis transportasi. Yang di tengah ini adalah permasalahan transportasi yang ada di jalan koridor Teluk Dalam. Kemudian yang di atas bawahnya ini adalah akibat yang ditimbulkan dari permasalahan. Di sini kita dapat melihat terdapat empat analisis, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Di sini kita dapat melihat yang pertama ada pasar, yang kedua ada jaringan sampah, yang ketiga ada sungai di koridor jalan Teluk Dalam, dan jaringan jalan yang memadai. Kemudian setiap analisis terdapat beberapa kelemahan, ancaman, dan peluang.